Ribudol Yatibin, seorang pengukir patung Yesus yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade hidupnya untuk menciptakan karya seni penuh makna. Dengan tangan terampilnya, Yatimin berhasil menciptakan patung Bunda Maria dan patung Yesus atau sering disebut sebagai patung keagamaan dalam konteks kekristenan. Sejak awal 2000-an atau tahun 2000-an, Yatimin mulai serius menekuni dunia pengukiran patung, khususnya patung-patung rohani. Tanpa bekal formal dalam dunia seni ukir, ia mulai bereksperimen dan belajar secara otodidak. Perjalanan awal pembuatan patung rohani, yakni Yatimin mengatakan jika bis pembuatan patung rohani ini dimulai dari sebuah toko, yakni awalnya pemilik hanya berfokus pada penjualan barang rohani dari dalam hingga luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, pemilik menyadari bahwa tokonya mampu membuat karyanya sendiri. Lalu pada tahun 2000-an menjadi titik awal mereka untuk mulai membuat patung-patung rohani secara mandiri. Pada awalnya bisnis ini bekerja sama dengan toko-toko lain di seluruh Indonesia, bahkan mereka pernah menjalin kemitraan dengan toko buku Karisma. Seiring berjalannya waktu, pihaknya memutuskan untuk mandiri dan berhenti bekerja sama sejak 2016. Namun di perjalanan mereka mengalami tantangan besar setelah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Ratusan jenis patung rohani telah dibuat, yakni Yatimin mengatakan buatan patung rohani di tempatnya bekerja menawarkan beragam jenis patung dengan ukuran yang sangat bervariasi, mulai dari ukuran terkecil 5 cm hingga yang terbesar mencapai 2 meter 20 cm. Dengan ratusan jenis patung yang tersedia, setiap permintaan pelanggan bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Permintaan Adapun permintaan patung pada momen Natal juga meningkat. Menjelang perayaan Natal, permintaan pembuatan patung ini cenderung meningkat, namun permintaan tidak terbatas hanya pada Natal. Pihaknya mengungkapkan bahwa patung tidak hanya datang dari wilayah Tangerang Selatan, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Yatimin mengatakan jika ada keunikan dalam pembuatan patung rohani di tempatnya ini, karena setiap daerah memiliki ciri khas seperti pada batiknya. Pihaknya juga mengatakan bahwa pelanggan dibebaskan memberikan permintaan khusus sesuai dengan kebutuhan, baik soal ukuran, desain, atau ciri khas tertentu. Yatimin juga menjelaskan bahwa proses pembuatan patung rohani dilakukan melibatkan tahapan yang sangat detail dan makan waktu yang tidak sebentar. Dimulai dengan desain patung-patung ini melewati beberapa tahap pembuatan sebelum akhirnya siap untuk dipasarkan. Mall tersebut diketahui memiliki fungsi sebagai cetakan dasar untuk mencetak patung yang kemudian dibuang setelah patung bentuk. Kata Yatimin, bahan dasar yang digunakan untuk patung ini adalah gip yang mirip dengan kapur dan dicampur dengan air. Gip tersebut kemudian diukir oleh pematung sesuai desain yang diinginkan. Proses pembuatan patung sendiri memakan waktu yang berbeda-beda tergantung pada ukuran dan kerumitan desainnya. Proses pembuatan patung yang rumit dan memerlukan ketelitian ini menjadikan setiap karya patung yang dihasilkan memiliki kualitas. Diketahui pengiriman patung sudah sampai keluar Indonesia. Bahkan Yatimin menyebut jika patung rohaninya bahkan sudah terbang ke luar negeri. Yatimin turut menceritakan momen menarik dalam pengiriman patungnya sebab pengiriman sampai ke negara yang tengah dilanda konflik, yakni Kongo, sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah. Yatimin lanjut mengatakan bahwa pengiriman dilakukan dengan sangat hati-hati menggunakan peti kayu yang ditutup rapat dan dilapisi dengan triplek untuk menjaga barang tetap aman. Menurut Yatimin, omset yang didapatkan dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan signifikan setelah melanda COVID-19. Kata Yatimin, penjualan patung pernah mengalami omset bulanan yang luar biasa dengan angka yang pernah mencapai lebih dari 200 juta, bahkan hampir 500 juta. Meskipun mengalami penurunan, Yatimin tetap optimis bahwa penjualan di tempatnya bekerja dapat kembali berkembang. Ya, produksi di sini aja. Produksi sini. Penjualan di sini. Oh, Bapak yang punya toko ini apa? Bukan, saya kerja semua, bosnya nggak ada di sini. Oh gitu. Sudah berapa lama Pak di sini? Saya kerja di sini kira-kira 30 tahunan. 30 tahun. Tempatnya di sini juga? Enggak. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Dari mana Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya, macam-macam usahanya. Pindah-pindah, ganti-ganti. Tapi kalau yang jualan dan produksi patung ini udah 30 tahun?
24 tahunan kira-kira. 24 tahunan. Ya emang disiapin untuk itu aja, untuk benda-benda rohani. Oh, benar-benar rohani. Dari pembikinan, dari nyetak sampai jadi siap dijual. Kita terima servisan juga bisa, servisan barang-barang yang udah rusak kayak gitu, dibawa sini servis bisa. Dulu kita pertama toko ya, toko kita belanja, cuman ternyata bisa dibikin sendiri. Ya udah kita mulai bikin sendiri mulai tahun 2000-an ya, mulai bikin. Pertama bikin patung apa tuh Pak? Langsung rohani. Langsung rohani. Benda rohani kayak gini. Itu pesanan atau gimana? Dulu toko kita punya se-Indonesia punya, bekerja sama toko yang lain. Kita semua di Indonesia ada. Cuman karena COVID ini jadi sulit sekali. Udah nyampe sekarang. Berarti ini konsepnya pembuatan juga sekaligus toko atau gimana sih Pak? Iya. Bikin sekaligus dijual. Tapi memang tempatnya di sini agak ngumpet ya, jadi agak sulit. Tapi bisa Pak, orang itu beli langsung ke sini atau? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.